Terima kasih atas kesempatannya. Berikut ini kami akan sampaikan untuk penampilan kelompok 2. Kepada waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Priyastuti. Monggo, persilakan. Assalamualaikum Nia. Assalamualaikum Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Iya, kok senyum-senyum? Tadi dari jauhan nampaknya murung. Sekarang kok senyum-senyum? Berarti lagi seneng ya? Ini senyum sedih nih, Putri. Lagi suntuk banget nih. Kenapa kok sedih? Iya, males banget tuh, Bu. Sama Pak Ridho, Bu. Kenapa males? Kan kamu harusnya bersemangat. Hari ini kan lagi indah, lagi hujan loh di luar. Kan malah enak bisa hujan-hujan. Kok malah sumpek dengan Pak Ridho? Ada apa dengan Pak Ridho? Aduh, Bu. Ngaji banget deh, Bu, Pak Ridho itu, Bu. Ngarang biji banget, Bu. Pak Ridho tuh. Ada apa ya dengan Pak Ridho kalau saya boleh tahu? Masa, Bu, ya? Kan anak-anak tuh pada ini, Bu, les di rumahnya Pak Ridho, Bu. Sementara Ibu kan tahu sendiri, Bu. Bapak saya tuh cuma cleaning service. Ibu saya terima cucian. Nggak ada buat apa biaya buat bayar les ke Pak Ridho. Pak Ridho tuh tiap hari tuh kerjaannya nyindir-nyindir, Bu. Nyindir saya, nggak kerasan, Bu. Saya, Bu, kalau waktunya kelasnya Pak Ridho nggak kerasan. Pengennya tuh, udah cabut aja deh kemana gitu. Nggak kerasan, Bu. Soalnya disindirin terus itu ngaji, Bu, Pak Ridho itu, Bu. Ibu kan tahu sendiri, saya tuh termasuk jago kan kalau di pelajarannya Pak Ridho. Tapi loh, Bu, nilai saya lo mesti pasan. KKM itu aja udah apa namanya, alhamdulillah. Sementara teman-teman yang les di Pak Ridho nilainya loh, Bu, mesti bagus-bagus. Sedih banget kan, Bu. Oh, gitu. Iya sih, kalau kamu merasa bisa tapi nilainya kok jelek ya. Ya gimana ya? Nggak enak ya. Jadinya nggak semangat ya. Oh, Iya, jadi bener, kamu Bu. punya masalah itu. Gara-gara Iya, benar. kamu nggak les ke Pak Ridho, akhirnya kamu dapat nilai jelek gitu kah? Iya, Bu, benar gitu. Ngaji banget pokoknya itu bapaknya, Bu. Terus kamu pinginnya kayak apa kalau gitu? Ya Pak Ridho tuh yang adil dong, Bu. Masanya gara-gara nggak les di rumahnya Pak Ridho terus apa namanya seenaknya aja ngaji ngarang Oh, biji gitu. gitu. Kalau Terus menurut nggak kamu usah adilnya, nyindir-nyindir. oh gitu, nyindir-nyindir juga gitu ya? Kenapa kamu berpikir Pak Ridho itu nyindir ya, Nia? Ya, kan saya juga punya perasaan, Bu. Kerasa dong kalau lagi disindirin. Emangnya Pak Ridho ngomong apa? Kok kamu merasa tersindir? Iya, katanya tuh apa namanya anak-anak yang nggak les di rumahnya tuh bakalan sulit, Bu, cari apa dapat nilai bagus. Nah kan saya termasuk yang nggak les di rumah Pak Ridho. Emang kamu sudah pernah ngomong nggak sama Pak Ridho? Walaupun kamu nggak les, kamu bisa mendapatkan nilai bagus. Ngapain juga, Bu? Udah Pak Ridhonya kayak gitu kok ngapain juga? Ya, kan kamu tadinya katanya kan kamu berpikir bahwa nilaimu jelek itu karena nggak ikut les sama Pak Ridho kan? Kenapa kamu punya pikiran Iya. seperti itu? Iya, Ya, kenapa karena kamu berpikir seperti itu? Kenyataannya Kenapa? gitu, Bu. Oh, Kenyataannya gitu. kenyataannya. Iya, nilai Punya saya buktinya jelek-jelek. enggak? Punya buktinya Ya enggak? ada lah, Bu, nilai-nilai yang saya dapat, nilai-nilai yang saya dapat. Cuma kalau mau ke Pak Ridho ngapain juga, Bu? Gitu. Apakah kamu pernah bertanya sama Pak Ridho secara langsung? Kenapa kok kamu dapat
nilai jelek begitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Wah, harusnya kan pernah. kamu coba Emang dulu ada ngomong sama Pak ada Ridho. perlunya. Ya, perlu sih. Kan mungkin Emang dari bisa ngobrol udah dia. susah diajak ngobrol. Masa sih Emang bisa. Pak Ridho sih perasaan enggak? Bisa lah, pasti bisa. Saya lo tahu kalau Nia tuh kalau ngomong dengan siapa aja pasti bisa, mampu. Nia kan anaknya pinter, kan bisa ngajak ngomong siapapun. Bisa Kan ke kok. guru-guru yang nggak Nia. kan ke guru-guru yang nggak suka nyindir, Bu. Kalau ke Pak Ridho caranya gimana, Bu? Ke guru-guru yang suka nyindir kayak gitu. Ya, kalau menurut saya sih jika dia suka nyindir sih coba aja. Nia mungkin dengan kata-kata yang baik ya, mungkin dengan kata-kata yang halus, terus kamu bisa bertanya sih sama Pak Ridho. Pak Ridho, kenapa sih nilai saya kok jelek? Harusnya tanya langsung. Kan nggak bisa kamu langsung berpikir, wah Pak Ridho Emangnya saya gitu. bakalan bisa, Bu, gitu, Bu. Emangnya saya bakalan bisa ngomong baik-baik sama Pak Ridho. Bawaannya tuh kesel banget, Bu, kalau sama Pak Ridho, Bu. Oh gitu. Yang kesel ini kamu atau Pak Ridhonya ya? Saya lah, Bu. Kenapa kamu kesel? Ayo. Kan belum sempat ngomong sama Pak Ridho, kok sudah kesel duluan? Waktu Terus kurang caranya 10 gimana? menit. Terus Caranya caranya gimana? gimana, Bu? Kesel sama Pak Ridho. Oh gitu. Coba kalau kamu ngomong sama Putri kayak apa? Ya enak aja. Enak aja. Kenapa? Kenapa? Ya karena Putri nggak suka nyindir-nyindir. Gitu. Saya rasa Pak Ridho juga kalau kamu bicaranya seperti saya juga nggak akan nyindir-nyindir. Kamu kan harus mencoba dulu karena Pak Ridho itu sebenarnya juga orangnya baik. Dicoba dulu aja ngomongnya itu. Ya ntar deh, Bu, saya pikir ya, Bu. Saya pikir-pikir dulu. Kapan enaknya bisa ke Pak Ridho. Emang enaknya ke Pak Ridho tuh kapan ya, Bu? Kalau kamu bisa menyelesaikan masalahmu lebih cepat kan lebih baik. Jadi kan bisa tahu kenapa sih nilai kamu kok jelek gitu. Apakah karena les atau karena yang lain? Gitu ya, Bu ya. Iya. Terus langkah kamu gimana ke depannya itu? Rencana kamu apa? Ya itu sih kayaknya bener ya yang Ibu bilang. Lebih cepat, lebih baik diselesaikan sama Pak Ridho. Iya deh, Bu, coba nanti saya pikir-pikir lagi. Ntar kalau saya mau tanya-tanya, saya tanya-tanya lagi ya ke Putri ya. Gimana tuh caranya? Ya, boleh. Boleh. Kapan ya rencanamu ke Pak Ridho? Saya pengen tahu. Secepatnya deh, Bu. Secepatnya ya, Bu ya. Saya pikir lagi. Ya. Ntar saya kok ntar saya ke Putri deh kalau mau ke Pak Ridho ya. Oke Nia, semoga kamu masalahnya cepat selesai ya, nggak suntuk lagi, nggak murung melulu. Yang saya tahu kan Nia anaknya periang, jadi kan kalau suntuk terus ya nggak enak juga. Dan saya yakin kamu punya kemampuan untuk ngomong dengan Pak Ridho. Biasanya kan Nia selalu bisa akrab ya sama siapa aja. Saya yakin Nia juga pasti bisa lah menyelesaikan masalah dengan Pak Ridho. Iya deh, Bu. Doain ya, Bu. Saya bisa ini ya, Bu. Apa namanya? Semuanya sama Pak Ridho ya, Bu ya. Ya, pasti saya doakan. Semoga cepat selesai ya. Ya, makasih banyak, Putri. Ntar saya ke Putri deh, saya kasih kabar ke Putri. Ya, sama-sama. Selesai Pak Ridho. Ya, baik. Terima kasih. Monggo observer mungkin ada yang ingin berpendapat, pengamat. Iya. Baik,
Saya sebagai pengamat akan mencoba memberikan beberapa hal ya terkait dengan apa yang sudah kita saksikan, praktek coaching yang dilakukan oleh Bunia selaku coach dan Butri Astuti selaku coach. Dengan berdasarkan coaching model Tirta ya, saya melihat bahwasanya keseluruhan tahapan yang ada di dalam coaching yang telah dilakukan oleh Putri ini sudah memenuhi langkah-langkah yang ada di dalam Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Di dalam coaching tadi, tujuannya itu tampak pada kalimat seperti ini ya, meskipun ya secara implisit itu ya, ketika si coach mengatakan bahwasanya, coachnya Putri mengatakan, kamu pengennya kayak apa? Nah, ini sebagai sebagai bagian dari tujuan. Kemudian coachnya menjawab, ya Pak Ridho yang adil. Nah, begitu ya. Jadi tujuan sudah di-set di awal ya, bahwasanya ketika terjadinya percakapan, terjadinya dialog seperti ini, kedua-duanya sudah melihat, sudah menyeting ya tujuan pembicaraan itu, bahwasanya si coach itu ingin agar gurunya bersikap lebih adil lagi kepada dia. Nah, kemudian seiring perkembangan ini ya, perkembangan dialog yang dibangun antara coach dan coach itu, saya melihat bahwasanya coachnya ini sangat bagus ya dalam mengarahkan ya, dalam mengiring si coach untuk menceritakan lebih lanjut apa yang sebenarnya sedang terjadi padanya. Di sini terjadi proses ini ya, penyamaan perasaan ya, bahwasanya si coach itu mempunyai empati, menumbuhkan empati apa yang terjadi pada Bunia selaku coach itu. Nah, melakukan identifikasi, beberapa pertanyaannya sangat bagus sekali. Pertanyaannya itu sangat menggiring sekali, step by step ya, tentang kenapa kok perasaannya Bunia itu kesal, perasaannya coach itu kesal terhadap Pak Ridho. Ternyata dari identifikasi itu ditemukan bahwasanya Pak Ridho itu yang ngaji, ngarang biji, menurut si coach tadi. Apakah si coach tadi pernah tanya mengapa nilainya jelek dan sebagainya. Nah, saya pikir pertanyaan-pertanyaannya sangat bagus sekali, menggiring sekali, yang mengarahkan si coach itu untuk memetakan ya, mengidentifikasi apa-apa yang sudah terjadi. Nah, kemudian dalam catatan saya untuk rencana aksi, ini bagus sekali, coach-nya menanyakan gitu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini apa yang akan kamu lakukan? Kemudian si coach-nya bilang inginlah itu caranya bagaimana, menanyakan kembali. Kemudian si coach-nya tadi memberikan beberapa pilihan ya, bahwasanya bisa jadi ini menemui Pak Ridho selaku gurunya. Kemudian si coach bilang, apa bisa Bu? Caranya gimana? Nah, pada bagian ini si coach ya, Putri itu sangat bagus sekali memberikan afirmasi positif ya, konsep-konsep diri positif, bahwasanya Nia itu anak yang pemberani, anak yang biasanya bisa berbicara dengan siapa saja, dan tidak segan-segan si coach ini memberikan bantuan ya. Ketika si coachnya bilang, nanti kalau aku mau ke Pak Ridho, ke Putri dulu ya. Nah, disinilah terlihat bahwasanya sudah terbuka ya, dari yang mulanya itu kesal, kemudian dia mulai memahami perasaan dan mulai mengambil langkah yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah komitmen ya. Pada saat komitmen ini si coach menanyakan kapan. Nah, ini ya, kapan kira-kira kamu bisa melakukan mewujudkan ya apa yang sudah kamu rencanakan, termasuk menemui Pak Ridho dan sebagainya. Nah, kemudian si coachnya bilang ya deh Bu, lebih cepat nanti lebih baik. Nah, begitu. Nah, dengan berbekal ini ya, Tirta, dengan berbekal model Tirta ini, saya melihat bahwasanya praktik coaching yang dilakukan oleh Bunia selaku coach dan Putri selaku coach itu sudah memenuhi apa yang sudah dilakukan. Good luck. You did a very good job. Thank you.